Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 18 kelas ganjil yang beranggotakan Zahwahana Pertiwi dengan NIM 130105 sebagai ketua kelompok, Maulida Takia dengan NIM 140125, dan Ayesa Sabrina dengan NIM 140153. Di sini, kami akan memaparkan paper kami mengenai teknik penggorengan pada fried anchovy untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Teknologi Pangan. Yang pertama adalah produk pangan. Jenis produk pangan yang kami pilih adalah ikan teri yang merupakan spesies ikan pelagis kecil yang termasuk ke dalam famili Engraulidae. Ikan ini merupakan hasil penangkapan ikan terpenting di berbagai wilayah seperti Peru dan Turki. Di Peru sendiri, sekitar 97% ikan teri dikonsumsi secara tidak langsung, sedangkan sisanya dikonsumsi secara langsung oleh manusia. Pada tahun 2009, ikan teri menjadi salah satu spesies penting pada hasil perikanan laut di Turki yang mendominasi sekitar 53,7% dari total hasil tangkapan laut. Pada umumnya, ikan teri mempunyai panjang kurang lebih 10 cm dengan berat kurang lebih 8 gram. Ikan teri dapat diolah dengan berbagai metode seperti penggorengan, penggaraman, dan juga pengalengan. Ikan teri dapat diolah menjadi acar ikan teri, dijadikan sebagai minyak ikan dan juga tepung, sebagai bahan campuran pada sup, dan yang sering kita jumpai adalah ikan teri goreng. Tujuan utama dari pengolahan makanan adalah untuk meningkatkan daya cerna dan juga sifat sensoriknya. Selain itu, pemanasan yang terjadi pada bahan pangan dapat menonaktifkan enzim dan mikroorganisme patogen, mengurangi aktivitas air, sehingga dapat memperpanjang umur simpan pada bahan pangan tersebut. Pengolahan pangan dengan metode penggorengan merupakan pengolahan yang paling umum dilakukan karena prosesnya yang cepat dan praktis yang dapat menghasilkan sifat sensorik berupa warna, aroma, rasa, dan juga tekstur yang lebih disukai oleh masyarakat. Namun, jika penggorengan dilakukan pada suhu yang terlalu tinggi, akan menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan, seperti berkurangnya atau bahkan hilangnya kandungan zat gizi pada bahan makanan tersebut. Penggorengan pada ikan teri dapat dilakukan selama 2 hingga 5 menit pada suhu mencapai 200 derajat Celcius. Selanjutnya adalah pengaruh penggorengan terhadap bahan pangan ikan teri. Penggorengan pada ikan teri dapat menyebabkan berkurangnya atau menurunnya berat ikan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Zotos dan kawan-kawan menunjukkan bahwa penggorengan mengakibatkan ikan teri kehilangan beratnya. Hal ini dikaitkan dengan penurunan kadar air pada ikan teri selama proses penggorengan. Selain itu, pada penggorengan ikan teri juga terjadi reduksi atau penurunan yang signifikan pada kandungan protein dan juga abu. Pada proses penggorengan ikan teri juga akan terjadi peningkatan kandungan POV atau peroxide value. Peningkatan ini membuktikan bahwa oksidasi lipid disebabkan oleh panas. Kandungan POV berkaitan dengan metode pemasakan yang bergantung pada suhu dan juga lama waktu pemasakan. Poin selanjutnya adalah pengaruh parameter pengolahan dengan suhu tinggi pada kualitas anchovy. Yang pertama, kandungan asam lemak. Zotos dan kawan-kawan melakukan penelitian tentang penggorengan ikan teri dalam minyak bunga matahari dan juga minyak zaitun, dan disimpulkan bahwa profil asam lemak dari ikan teri yang digoreng berubah secara signifikan. Minyak zaitun dianggap sebagai media yang lebih baik untuk menggoreng pada produk ikan teri. Hal ini dikarenakan kedua asam lemak yang menguntungkan, yaitu EPA dan DHA, terdeteksi pada konsentrasi yang lebih tinggi pada ikan teri yang digoreng menggunakan minyak zaitun. Temuan tersebut tidak serupa dengan temuan yang dilakukan oleh Turhan dan kawan-kawan, yaitu proses atau metode pemasakan yang sangat berpengaruh terhadap jumlah kandungan asam lemak. Dapat kita lihat pada grafik yang ditampilkan di sini. FFA atau asam lemak bebas yang paling rendah terdapat pada ikan teri yang digoreng. Hal ini karena enzim seperti lipase dan fosfolipase yang mengarah pada produk FFA mengalami denaturasi selama terjadinya pemanasan. Hal ini dapat didukung dengan temuan dari Uran dan kawan-kawan tentang kadar PUFA
pada ikan teri yang digoreng berkurang walaupun suhu pemasakan tidak memberikan perbedaan yang signifikan. Yang kedua adalah kandungan lemak pada anchovy. Penelitian yang telah dilakukan oleh Uran dan kawan-kawan menunjukkan bahwa metode pemasakan sangat mempengaruhi kandungan lemak pada ikan. Kadar lemak yang tertinggi dapat ditemukan pada sampel ikan dengan metode penggorengan. Penyerapan minyak goreng oleh ikan menyebabkan tingginya kadar lemak pada otot ikan. Kandungan abu dan protein pada ikan juga akan mempengaruhi tingkat kandungan lemak pada ikan. Kadar lemak yang lebih tinggi diamati pada sampel yang dimasak pada suhu 160 derajat Celcius dibandingkan dengan sampel yang dimasak pada suhu 180 derajat Celcius. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Kosa TP dan kawan-kawan. Dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Dapat disimpulkan bahwa kandungan lemak pada ikan teri setelah mengalami pengolahan, baik itu dengan metode pembakaran, pemanggangan, penggorengan, ataupun microwave, dapat meningkatkan kadar lemak secara signifikan. Namun pada metode penggorengan akan menghasilkan peningkatan kadar lemak yang lebih tinggi dibandingkan pada metode pemasakan yang lainnya. Hal ini dikarenakan adanya penyerapan minyak goreng pada ikan selama proses penggorengan. Yang ketiga adalah tekstur. Penelitian yang telah dilakukan oleh Uran dan kawan-kawan mengukur tekstur pada sampel ikan teri mentah dan juga matang menggunakan penetrometer. Dapat kita lihat di tabel yang ditampilkan ini, nilai penetrometer tertinggi terdapat pada sampel yang digoreng, sedangkan nilai yang terendah terdapat pada sampel yang dibakar. Hasil ini menunjukkan bahwa sampel yang digoreng memiliki tekstur yang lebih lembut atau lunak dibandingkan dengan sampel yang dipanggang. Penyerapan lemak selama proses penggorengan dan peningkatan konsentrasi lemak pada otot ikan menyebabkan tekstur sampel yang digoreng menjadi lebih lunak. Seperti yang telah kita ketahui, lemak sangat mempengaruhi tekstur pada makanan, dan juga makanan yang berlemak tinggi pastinya akan memiliki tekstur yang lebih lembut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa metode pemasakan sangat mempengaruhi tekstur pada ikan teri. Selain itu, jika dilihat pada tabel, terdapat pengaruh metode memasakan dengan suhu 160 derajat Celcius dan 180 derajat Celcius. Pada suhu pemasakan yang berbeda tidak berpengaruh terhadap tekstur ikan teri, karena tidak ada perbedaan nilai penetrometer dari sampel yang dimasak. Yang keempat adalah kandungan mineral. Uran dan kawan-kawan menyimpulkan bahwa metode pemasakan berpengaruh nyata terhadap kandungan natrium, kalsium, magnesium, zinc, dan juga kuprum pada ikan. Konsentrasi mineral tersebut terdapat rendah pada sampel ikan yang digoreng dan yang tertinggi pada sampel ikan teri yang dibakar. Suhu pemasakan juga mempengaruhi konsentrasi mineral seperti kalsium, zinc, dan juga kuprum pada ikan teri. Konsentrasi kalsium, zinc, dan juga kuprum lebih tinggi ditemukan pada sampel yang dimasak pada suhu 160 derajat Celcius dibandingkan pada sampel ikan teri yang dimasak dengan suhu 180 derajat Celcius. Selanjutnya adalah bahan basah atau wet matter. Penelitian yang telah dilakukan oleh Kosa TP dan kawan-kawan mendapatkan hasil bahwa kadar air pada ikan teri yang telah diolah melalui metode pembakaran, pemanggangan, penggorengan, ataupun microwave pasti akan menurun. Metode penggorengan menghasilkan kehilangan air yang lebih tinggi daripada metode pemasakan lainnya. Hal ini disebabkan karena peningkatan penyerapan minyak terjadi selama proses penggorengan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zotos dan kawan-kawan tentang penggorengan ikan teri dalam minyak bunga matahari dan minyak zaitun, yang disimpulkan bahwa terdapat hubungan terbalik linear antara lipid dan protein terhadap waktu penggorengan teri. Pengurangan berat teri akibat penggorengan baik dalam minyak zaitun maupun minyak bunga matahari juga akan meningkat secara linear karena waktu pemrosesan dan mencapai masing-masing 56% dan juga 58,5%. Dan yang terakhir adalah bahan kering atau dry matter.
Penelitian yang telah dilakukan oleh Zotos dan kawan-kawan tentang penggorengan ikan teri dalam minyak bunga matahari dan juga minyak zaitun disimpulkan bahwa terdapat penurunan protein dan kadar abu yang diikuti dengan peningkatan lemak terdeteksi pada ikan teri yang digoreng akibat waktu penggorengan. Sedangkan pada penelitian yang telah dilakukan oleh Uren dan kawan-kawan disimpulkan bahwa setelah diolah dengan berbagai metode seperti pembakaran, pemanggangan, dan juga penggorengan, kandungan bahan kering, abu, lemak, dan protein pada ikan teri meningkat secara signifikan. Metode pemasakan sangat berpengaruh terhadap kandungan bahan kering pada ikan teri. Kandungan bahan kering yang terendah dan tertinggi ditemukan pada sampel yang digoreng dan dibakar. Kadar abu terendah ditemukan pada sampel ikan teri yang digoreng. Didapatkan juga suhu pemasakan tidak berpengaruh signifikan terhadap bahan kering. Setelah proses pemasakan dengan 3 metode tersebut, kandungan bahan kering seperti abu, lemak, dan protein pada ikan teri meningkat secara nyata. Dengan demikian presentasi kami cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.